Pada akhir tahun 2024, sebuah ledakan di daerah Masaf mengalihkan perhatian global ke Suriah. Puluhan komando elit Israel terbang tinggi dengan helikopter CH-53, meninggalkan reruntuhan yang terbakar dari salah satu proyek musuh mereka yang paling berbahaya. Sebuah hub tersembunyi yang dirancang untuk memproduksi senjata sangat canggih. Tidak ada target di wilayah tersebut yang akan aman. Berbeda dengan serangan udara tak terhitung jumlahnya sebelumnya, kehancuran ini tidak datang dari langit melainkan meletus dari dalam bumi. Selama berbulan-bulan, operasi itu tetap menjadi misteri, diselimuti bisikan dan spekulasi. Rumor beredar tentang apa yang telah ditemui pasukan Israel ketika mereka turun ke benteng bawah tanah musuh, yang dipenuhi cukup banyak bahan peledak untuk mengguncang tanah dalam radius bermil-mil. Sekarang, dunia akhirnya mendapat jawaban. Pasukan Israel telah mendeklasifikasi operasi tersebut, mengungkapkan benteng teknologi yang mereka temukan di bawah gunung. Dan apa yang tersembunyi di dalamnya. Hingga tahun lalu, Masaf menyembunyikan salah satu pusat senjata bawah tanah paling canggih di Timur Tengah. Fasilitas ini secara resmi dikenal sebagai Fasilitas Lapisan Dalam, hasil dari konstruksi dan perencanaan bertahun-tahun oleh pasukan Iran yang dirancang untuk kebal terhadap serangan udara yang telah menghancurkan fasilitas di atas permukaan tanah di wilayah tersebut sejak 2017. Situs tersebut diukir di kedalaman antara 230 hingga 430 kaki di bawah wilayah pegunungan terpencil, jauh dari jangkauan wilayah Israel selama bertahun-tahun. Fasilitas lapisan dalam tetap tersembunyi dari publik hingga bulan September 2024 ketika pasukan Israel melakukan penyerbuan. Dunia melihatnya sekilas untuk pertama kalinya, tepat sebelum kehancurannya yang akan datang. Namun, luasnya fasilitas dan tujuan sebenarnya tetap tersembunyi hingga deklasifikasi operasi Israel baru-baru ini. Dibangun dalam bentuk tapal kuda, fasilitas tersebut memiliki 3 pintu masuk utama, yang masing-masing melayani fungsi yang berbeda. Satu untuk membawa bahan mentah, yang lainnya untuk logistik dan perencanaan operasional di kantor-kantor yang aman, dan yang ketiga dirancang untuk mengangkut rudal dan roket yang sudah jadi secara diam-diam. Rudal dan roket ini ditetapkan sebagai rudal jarak jauh yang dijaga presisi, dibuat untuk memperkuat kemampuan Hizbullah dan rezim Assad dalam melancarkan serangan jauh ke dalam wilayah Israel, dengan perkiraan kapasitas produksi 100 hingga 300 rudal per tahun. Fasilitas tersebut siap menjadi pengubah permainan dalam perang regional. Rekaman yang dirilis oleh Komando Israel yang menyusup ke kompleks tersebut memberikan gambaran sekilas tentang isinya. Fasilitas tersebut menampung 16 kamar khusus yang dipenuhi dengan mesin canggih, termasuk mixer planet yang sangat didambakan, yang penting untuk membuat propelan padat kelas rudal. Mixer ini dikombinasikan dengan fasilitas lainnya menggunakan teknik mutakhir, yang memungkinkan produksi senjata jauh lebih canggih daripada apapun yang pernah terlihat di gudang senjata musuh Israel. Pada saat pasukan Israel meluncurkan serangan mereka, 2 rudal telah diselesaikan dengan 4 tenda baling-baling padat. Motor roket menunggu perakitan. Mesin jenis ini menawarkan keunggulan karena tidak memerlukan pengisian bahan bakar sebelum peluncuran, yang memungkinkan penyebaran cepat dan meningkatkan efektivitasnya dalam serangan kejutan. Jangkauannya melebihi 190 mil, menempatkan target utama Israel dalam jarak serang. Jika operasi ini memakan waktu lebih lama, serangan kritis dapat menempatkan target militer dan warga sipil pada risiko yang parah. Persiapan untuk serangan terhadap fasilitas lapisan dalam memakan waktu bertahun-tahun dalam pembuatannya. Sejak batu pertama diletakkan, Direktur Intelijen Israel mengincar Masaf dengan menggunakan citra satelit. Pasukan Israel melacak setiap tahap pengembangan fasilitas tersebut. Dengan setiap detail, termasuk tata letaknya, diteliti dengan seksama. Pertahanan dan tujuannya segera setelah bunker dipastikan menjadi pusat pembuatan persenjataan canggih. Pejabat Israel tahu mereka harus bertindak. Namun, kompleksitas operasi yang jauh di dalam wilayah musuh membuat pasukan militer terhambat, berjuang untuk menemukan pendekatan yang tepat dalam melaksanakan misi. Sementara itu, peralatan terus berdatangan ke fasilitas dan pengujian dilakukan. Hitungan mundur untuk penyebaran pertama fasilitas dimulai, dan Israel tidak punya waktu lagi untuk menilai tindakan terbaik. Namun, risikonya tetap ada. Pasukan Suriah dan Iran ditempatkan di dekatnya, dan lokasi pabrik yang jauh dari perbatasan Israel membuat kemungkinan penyebaran dalam keadaan darurat menjadi tantangan. Terlebih lagi, pertahanan bawah tanah kompleks tersebut dapat memerlukan mesin berat untuk melewatinya sebagai respons terhadap serangan. Tuntutan tinggi terhadap pertahanan Israel mendorong mereka untuk merencanakan operasi dengan berbagai cara. Selama 2 bulan, anggota unit Sayeret Matkal, pasukan operasi khusus elit Israel,
dan Unit 669, spesialis pencarian dan penyelamatan tempur, menjalani pelatihan yang ketat. Pasukan melatih setiap aspek operasi, menyempurnakan gerakan mereka hingga detik. Beberapa komando bahkan menjalani sertifikasi forklift, keterampilan tidak biasa yang dianggap penting untuk menavigasi fasilitas dan sistem logistik internal. Sementara itu, rencana dukungan udara dan laut yang ekstensif dirancang untuk memastikan perlindungan dan pengalihan maksimum tidak meninggalkan ruang untuk kesalahan. Namun, bahkan dengan tingkat persiapan ini, waktu serangan harus sempurna. Pada 8 September 2024, bintang-bintang sejajar dan cuaca cerah menciptakan jendela sempurna untuk infiltrasi di tengah konflik regional yang sedang berlangsung dan kampanye penipuan yang diatur dengan hati-hati. Saat malam tiba di Laut Mediterania, 120 komando elit diluncurkan dalam salah satu misi paling ambisius yang pernah diungkapkan oleh militer Israel dalam sejarah baru-baru ini. Menaiki 4 helikopter CH-53, mereka terbang merah sepanjang malam, terbang sangat rendah dan cepat di atas laut, meluncur di atas ombak untuk menghindari deteksi oleh sistem radar Suriah. Pesawat-pesawat ini dibayangi oleh helikopter serang A-64, rotor membelah udara, siap untuk menghujani daya tembak pada tanda pertama perlawanan. Di atas kepala, persenjataan berupa 21 jet tempur, 5 drone, dan 14 pesawat pengintai berkeliaran di langit. Sensor canggih mereka memindai ancaman dan menyampaikan intelijen waktu nyata kepada pasukan yang menyusup. Sementara itu, kapal rudal Angkatan Laut Israel meluncurkan serangan umpan yang menghantam target di dekatnya untuk menimbulkan kebingungan di antara pasukan Suriah. Serangan udara serentak meletus di seluruh wilayah, memicu kilatan api dan adegan pertempuran yang dirancang untuk menipiskan posisi pertahanan serta mengalihkan perhatian dari target yang sebenarnya. Hanya dalam 18 menit, helikopter melintasi garis pantai Suriah dan mendarat di dekat pintu masuk fasilitas lapisan dalam. Komando dipindahkan sesuai rencana. Tim pertama mengamankan perimeter, menetralisir 2 penjaga, dan memastikan tidak ada alarm yang dibunyikan. Tim kedua menyerbu ke depan, menghadapi pintu-pintu fasilitas yang diperkuat. Menerobos gerbang-gerbang ini terbukti menjadi salah satu tantangan terbesar operasi tersebut. Membutuhkan waktu hampir 1 jam, upaya tanpa henti bagi tim untuk menembus penghalang forklifts yang menjadi kunci untuk mengamankan akses ke fasilitas tersebut. Saat pasukan memerintahkan mereka untuk menembus pertahanan, mereka mengukir jalan menuju tujuan utama operasi, penghancuran total benteng bawah tanah Iran. Unit Overhead 669 melayang, siap beraksi, ditempatkan di atas helikopter SAR. Dengan persediaan medis dan peralatan penyelamatan, jika misi berbalik melawan mereka. Sebentar, taktik siluman dan pengalihan tampaknya bekerja dengan sempurna, dengan pasukan Israel mempertahankan pijakan mereka di dalam fasilitas tersebut hampir tanpa tantangan. Namun, segera setelah itu, radio berderak dengan peringatan. Pasukan Suriah sedang memobilisasi. Meskipun fasilitas tersebut telah menghindari pertahanan radar, keberadaannya telah terungkap, memanggil bala bantuan. Mulai bergerak menuju situs tersebut, pasukan darat terpaksa mengurangi waktu mereka di fasilitas tersebut sebisa mungkin. Untungnya bagi tim, jet tempur Israel meluncurkan serangan udara presisi untuk meluluhlantakkan jalan dan rute bala bantuan utama yang berhasil menghentikan kemajuan musuh. Lokasi fasilitas yang terisolasi tiba-tiba berubah menjadi keuntungan taktis bagi Israel, memberi pasukan cukup waktu untuk bergerak ke fase akhir serangan di dalam fasilitas. Begitu berada di dalam terowongan berbentuk tapal kuda dari fasilitas lapisan dalam, pasukan komando memuat situs tersebut dengan lebih dari 650 pon bahan peledak. Setiap muatan ditempatkan dengan cermat di titik-titik strategis di seluruh kompleks bawah tanah untuk memastikan kemampuan fasilitas tersebut akan hancur tak dapat diperbaiki. Pasukan harus menavigasi lorong-lorong labirin yang rumit untuk mencapai tujuan mereka. Tim menggunakan sepeda kuat yang secara khusus dibawa untuk mengangkut bahan peledak secepat dan seefisien mungkin. Di luar, tim pengintai yang ditempatkan di dekat hil-hil mengerahkan pesawat tanpa awak bersenjata yang bertugas berpatroli di perimeter, dilaporkan dilengkapi dengan persenjataan peledak. Pesawat tanpa awak tersebut penting untuk menetralisir setiap tentara Suriah yang maju jika perlu. Taktik yang menurut laporan terbaru telah diasah selama misi Israel sebelumnya, ditujukan pada berbagai target musuh dengan bahan peledak yang telah ditempatkan dan terhubung ke detonator jarak jauh. Diposisikan di pintu masuk, pasukan komando beralih ke tugas terakhir mereka, mengamankan dokumen intelijen penting dalam rekaman video yang kemudian dibagikan oleh pasukan Israel. Para prajurit terlihat memeriksa tumpukan yang mungkin merupakan file rahasia saat mereka membersihkan setiap ruangan. Namun, menjelang klimaks misi,
Pasukan komando memiliki waktu terbatas sebelum dipanggil untuk berkumpul kembali dan memulai penarikan mereka, mengamankan sebanyak mungkin intelijen yang bisa mereka dapatkan. Pasukan melanjutkan untuk keluar dari fasilitas sebelum pukulan terakhir. Pukulan terakhir datang saat pasukan terakhir meninggalkan fasilitas dengan helikopter CH-53. Detonator jarak jauh dipicu, dan kilatan menyilaukan menerangi langit malam sejauh bermil-mil, saat tanah di bawah fasilitas lapisan dalam berguncang, mengirimkan puing-puing dan api ke udara. Rekaman yang dirilis oleh pasukan Israel kemudian menangkap besarnya ledakan, yang dijelaskan oleh salah satu pasukan komando sebagai gempa bumi mini. Meskipun taruhannya tinggi, misi ini diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 jam dengan presisi sempurna. Tidak ada cedera atau korban yang dilaporkan di antara pasukan Israel. Namun, pasukan pertahanan Israel menilai bahwa 30 penjaga dan tentara Suriah jatuh selama serangan itu, sementara media Suriah mengklaim 14 nyawa hilang dan 43 terluka. Saat helikopter naik dan menghilang ke dalam bayangan, salah satu fasilitas produksi rudal tercanggih Iran tergeletak di reruntuhan di bawahnya. Setelah operasi itu dideklasifikasi, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menyampaikan pesan peringatan bahwa mereka yang menyerang Israel akan membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Di bawah permukaan, pada bulan-bulan setelah runtuhnya rezim Assad, pasukan Iran mulai menarik diri dari Suriah. Meskipun tidak ada hubungan langsung yang secara resmi ditetapkan antara penghancuran fasilitas lapisan dalam dan jatuhnya Assad, dapat disimpulkan bahwa pemusnahan benteng penting seperti itu mungkin telah mengubah timbangan yang membuat pasukan pemberontak berani. Dalam perjuangan mereka untuk membebaskan negara itu, hanya beberapa bulan kemudian, dokumen intelijen yang ditemukan selama penyerbuan mengonfirmasi bahwa fasilitas itu hampir selesai. Jika dibiarkan beroperasi penuh, fasilitas tersebut dapat secara dramatis mengubah keseimbangan kekuatan regional, memberi Iran dan proksinya kemampuan untuk menyerang jauh ke wilayah Israel dengan persenjataan baru, termasuk rudal berpemandu presisi. Namun, meskipun dengan keberhasilan gemilang ini, Israel tidak menurunkan kewaspadaannya. Fasilitas lapisan dalam bukanlah satu-satunya bunker bawah tanah di wilayah tersebut. Baru-baru ini, kompleks lain ditemukan di bawah rumah Mar al-Assad, Komandan Divisi Lapis Baja keempat dalam Angkatan Darat Suriah, dan saudara dari mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Penemuan-penemuan baru-baru ini mengisyaratkan adanya jaringan kompleks bawah tanah yang lebih luas di seluruh wilayah. Benteng-benteng ini dirancang agar tetap tak terlihat dan mungkin masih menyimpan ancaman-ancaman yang tidak diketahui, terkubur jauh di bawah permukaan. Untuk saat ini, pasukan pertahanan Israel telah bersumpah untuk tetap waspada, dengan hanya menyatakan kutipan, "Kami akan terus bertindak secara strategis dan profesional dengan berbagai metode dan taktik untuk menghilangkan ancaman-ancaman yang diarahkan kepada warga Israel." Jika Anda menyukai pembahasan ini, jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.